Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teori laduni dari Imam Ghazali. Saya sengaja memasukkan laduni ini ke dalam teori belajar yang saya yakini ini berasal dari Hasanah dunia Islam di abad pertengahan. Yang umumnya teori laduni ini tidak dipelajari di dalam teori-teori belajar modern. Baik, kita akan mulai memasuki teori laduni Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu lahir dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Ibn Muhammad Al-Ghazali. Hidup tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Adalah salah satu ulama, filsuf, dan teolog terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir di kota Tus, Persia, sekarang Iran sebutannya, dan dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam dunia Islam, terutama dalam bidang teologi, ilmu kalam ya, atau akidah di situ, filsafat dan tasawuf. Imam Ghazali itu berasal dari keluarga yang sederhana, namun keluarga yang sangat religius. Ia memulai pendidikan dasarnya di Tus, kemudian melanjutkan studinya ke Nisapur, pusat intelektual penting pada masa itu. Di Nisapur, ia belajar di bawah bimbingan ulama besar Imam Al-Juwaini, seorang teolog, ahli ilmu kalam, ahli fikih terkemuka, dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan intelektual dan keulamaan Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup pada masa dinasti Abbasiyah yang merupakan masa pemerintahan persisnya Khalifah Al-Mustadhir Billah. Imam Ghazali menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mustadhir Billah, dan tentunya dalam konteks sosial politik yang penuh dengan dinamika di era itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Imam Ghazali diundang untuk mengajar di Nizamiyah di Baghdad, salah satu universitas paling bergengsi pada masanya. Di sana ia menjadi terkenal sebagai seorang pengajar dan ulama yang sangat berpengaruh. Namun, meskipun berada pada puncak karirnya, ternyata Imam Ghazali merasa krisis spiritual, merasa ibadah-ibadahnya itu hampa, kering, tidak bermakna, tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasakan lezatnya keimanan yang sangat dalam. Itu saat itu Imam Ghazali merasa begitu. Walaupun barangkali kalau diinian ke kita, mestinya kita harus merasa kita krisis spiritual. Tapi itulah Imam Ghazali. Pada puncak perasaan krisis spiritualnya itu, Imam Ghazali meninggalkan posisinya di Nizamiyah dan memulai perjalanan mencari kebenaran. Ia menghabiskan sekitar 10 tahun dalam pengasingan, merenung, berzikir, beribadah, ya, siang dan malam. Pengalamannya selama periode ini sangat mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan dan agama, yang kemudian mengarahkannya pada tasawuf. Jadi 10 tahun itu kemudian berujung pencariannya pada tasawuf atau sufisme, yang ia anggap sebagai inilah jalan yang saya cari, jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karya-karya utama Imam Ghazali. Yang pertama itu Kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini adalah karya terbesar dan paling terkenal, paling populer dari Imam Al-Ghazali. Ya, Ihya Ulumuddin ini adalah ensiklopedi tentang ilmu-ilmu agama yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam, ya, mulai dari ritual ibadah, akhlak, hingga panduan spiritual. Nah, karya ini menggabungkan fikih, teologi, ya, tasawuf, dan etika dalam satu panduan yang komprehensif.
Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi 4 bagian utama ya. Itu yang pertama ibadah, yang kedua adab kehidupan, ketiga hal-hal yang membawa kehancuran, yang keempat hal-hal yang membawa keselamatan. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin ini memberikan panduan praktis untuk menjadi muslim yang baik secara spiritual dan secara moral. Yang kedua, kitab utama Imam Ghazali yang ditulis itu adalah Tahafut al-Falasifah, kekacauan para filsuf. Buku ini ditulis oleh Imam Ghazali mengkritik filsafat Islam yang dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani seperti Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, karya ini adalah salah satu upaya penting dalam mempertahankan keaslian, kemurnian Islam dari apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan. Jadi Imam Ghazali menganggap filsafat itu menyimpang, maka kemudian Imam Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah. Imam Ghazali menganggap beberapa aspek filsafat itu bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hal keabadian alam semesta dan pengetahuan Allah tentang hal-hal yang partikular, hal-hal kecil gitu ya. Jadi perdebatannya, apakah Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil, yang kekinian, Allah tahu apa enggak? Kira-kira begitu perdebatannya. Dan itu eh, perdebatan yang melelahkan. Dan karya ini sangat mempengaruhi filsafat Islam, terutama dalam bagaimana ilmu filsafat kemudian diperlakukan dalam tradisi intelektual Islam setelah Imam Ghazali menulis kitab ini. Kemudian kitab yang kedua yang ditulis oleh Imam Ghazali adalah Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Karya ini adalah autobiografi intelektual dari Imam Ghazali, di mana ia menceritakan perjalanan spiritual beliau dari krisis spiritualnya dan bagaimana ia kemudian menemukan kembali keyakinannya melalui tasawuf dan pengalaman spiritualnya. Dalam buku ini Imam Ghazali menjelaskan pencariannya akan kebenaran melalui berbagai jalan, ya. Jalan ilmu, jalan ibadah, termasuk juga filsafat, teologi, dan kemudian berujung pada sufisme. Sampai akhirnya Imam Ghazali berkesimpulan bahwa kebenaran sejati hanya dapat dicapai melalui pengalaman spiritual langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini memberikan gambaran tentang pengalaman spiritual Al-Ghazali dan bagaimana ia mengatasi keraguannya tentang nilai-nilai terhadap ilmu-ilmu non-religius. Kitab yang keempat yaitu Maqasid al-Falasifah, tujuan dari para filsuf. Nah, yang menarik ini, kitab ini justru ditulis oleh Imam Ghazali sebelum Imam Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah. Jadi ini semacam pengantar filsafat dari Imam Ghazali. Nah, kalau nggak salah ini bukunya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya, bisa dicari. Al-Ghazali menulis karya ini untuk menjelaskan dan merangkum pemikiran para filsuf besar Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Karya ini menggambarkan pandangan-pandangan filsafat secara objektif tanpa mengkritiknya dan menjelaskan berbagai aspek penting dalam metafisika. Metafisika itu hal-hal yang di atas fisika, di luar fisika, di luar yang bisa diindera.
logika dan etika yang diajarkan oleh para filsuf Yunani. Setelah beliau bergelut dengan filsafat dalam upaya pencarian kebenarannya, justru kemudian Imam Ghazali menulis Tahafut Falasifah. Nah, kelima, Mishkatul Anwar, ceruk cahaya. Karya ini berkomentar tentang spiritual Al-Ghazali terhadap cahaya, terutama dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35, di mana ia mengeksplorasi simbolisme cahaya sebagai manifestasi Tuhan, manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mishkatul Anwar ini adalah refleksi mendalam tentang hakikat realitas. Hakikat ada itu apa? Yang dimaksud dengan ada, yang dimaksud dengan real, nyata itu apa? Dan bagaimana manusia bisa mendapatkan pengetahuan spiritual melalui iluminasi dari Allah. Iluminasi itu tadi, pencahayaan, iluminasi itu. Jadi hakikat di Mishkatul Anwar itu kan, hakikat dari Mishkatul Anwar itu kan diantaranya adalah dunia fisik yang kita lihat ini sebagai bayangan atau pantulan dari dunia yang lebih tinggi dan lebih sejati. Cahaya Allah itu memancar ke dunia fisik dan spiritual, menjadikan segala yang ada di alam semesta ini. Jadi, dunia fisik yang kita lihat, yang kita anggap realitas ini, nyata ini adalah pancaran dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di karya Mishkatul Anwar. Karya ini, di Mishkatul Anwar ini menekankan aspek mistis, aspek spiritual dan metafisika dari pengetahuan yang merupakan pondasi dari pendekatan sufisme Imam Al-Ghazali terhadap pengalaman spiritualnya. Jadi yang ingin mendalami, menyelami ya, ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali ya harus membaca kitab Mishkatul Anwar. Yang ingin mendalami tentang filsafat lebih jauh, ya mau nggak mau harus membaca kitab Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifahnya Imam Ghazali. Yang kelima, yang ditulis oleh Imam Ghazali adalah Risalah Laduniyah. Risalah Laduniyah ini bukan kitab karena ini kecil, menjawab pertanyaan seorang jamaah Imam Ghazali yang bertanya tentang laduni. Maka kemudian Imam Ghazali menulis risalah, ya, tulisan kecil yang kemudian disebut dengan Risalah Laduniyah. Karena tulisan kecil ini menjawab tentang laduniyah. Ya. Di Risalah Laduniyah itu dijelaskan bahwa ada dua cara utama yang dilakukan oleh manusia dalam belajar. Yang tadi dijelaskan sedikit ya, bahwa ada dua pengajaran. Yang pertama adalah pengajaran manusia, ta'allum insani, yaitu pengajaran yang proses belajarnya dilakukan melalui upaya manusiawi, seperti kita belajar pada guru, kita baca buku, kita melakukan penelitian, observasi, perjalanan pendidikan begitu ya. Ini merupakan bagian dari hukum alam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, bahwa kalau kita ingin dapat ilmu, ya belajar. Jalannya bisa ketemu guru, bisa di pendidikan formal, bisa non formal, bisa informal. Bisa kita baca sendiri, baca buku, atau observasi, penelitian, pengamatan, menggunakan panca indera kita. Karena manusia kita terikat oleh hukum Allah, hukum sunnatullah. Proses belajar manusiawi ini melibatkan usaha pengalaman empiris ya, pengalaman menggunakan panca indera kita dan penggunaan rasional kita, akal kita, otak kita ya, untuk memperoleh pengetahuan, ilmu, hasil interaksi kita dengan dunia fisik, dunia nyata, dan logika rasionalitas kita. Yang kedua adalah pengajaran Allah, pengajaran dari Tuhan, ta'alum Rabbani.
Pengajaran Allah ini adalah ilmu yang diberikan langsung dari Allah kepada manusia, tanpa syarat, tanpa perantara. Dikasih begitu aja. Karena Allah memiliki kekuasaan, memiliki kehendak, memiliki iradat, yang iradatnya tidak terpengaruh oleh apapun, tidak terpengaruh oleh siapapun. Dia Allah dapat memberikan pengetahuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa proses belajar seperti yang kita kenal. Nanti di mata kita manusia, tiba-tiba dia orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan kita tidak pernah melihat dia belajar pada siapapun. Nah, di pengajaran ta'alum Rabbani ini ada dua model. Yang pertama apa yang kita kenal dengan istilah wahyu. Coba kita lihat beberapa ayat Quran, beberapa ayat Al-Quran terkait dengan pemberian ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama misalnya pemberian ilmu kepada Nabi Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Di surat Al-Baqarah ayat 31. Ini kan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam langsung tanpa perantara. Dan seketika itu juga Adam menjadi orang yang lebih berilmu daripada para malaikat. Ya. Yang kedua, pemberian ilmu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, apakah engkau belum beriman? Nabi Ibrahim menjawab, aku telah beriman, tetapi agar hatiku menjadi tenang. Kemudian Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung dan sembelihlah mereka. Kemudian letakkanlah sebagian potongan-potongan itu di setiap bukit. Panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memperoleh pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebangkitan orang mati. Walaupun kemudian Ibrahim masih ragu-ragu, memang belum beriman. Makanya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu belum beriman? Sudah beriman sih, cuma pengen lebih yakin. Hati saya ingin lebih tenang. Jadi kira-kira Ibrahim ingin bukti empiris, pengen lihat langsung bagaimana sih Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati gitu. Maka tadi diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, dipotong-potong, diletakkan di bukit, potongan-potongan burung itu dipanggil. Nah, begitu dipanggil, datang tuh burung itu tiba-tiba jadi hidup dan datang menghampiri Ibrahim. Nah, yang ketiga pemberian ilmu kepada Nabi Yakub. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan sesungguhnya dia Nabi Yakub mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, di surat Yusuf ayat 68. Pemberian ilmu kepada Nabi Musa. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Musa telah dewasa dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita juga bisa dapatkan juga ayat Quran yang Allah memberikan ilmu kepada orang yang dikehendaki. Mereka bukan rasul, ya. Namanya Khidir. Kita para ulama mengelompokkannya Khidir ini bukan rasul tapi nabi. Ayat Qur'annya wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda pembantunya. Nah, para ulama menyebutkan pemuda pembantunya itu bernama Yusa bin Nun, ya. Aku tidak akan berhenti hingga aku mencapai tempat bertemunya dua lautan, atau aku akan terus berjalan selama bertahun-tahun. Surat Kahfi ayat 60. Nah, kisah Khidir dan Musa ini kita bisa dapatkan di Al-Quran, surat Kahfi ayat 60 sampai 80. Jadi Imam Ghazali kemudian ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang dikehendaki tanpa syarat, tanpa perantara. Surat Kahfi ayat 65. Ya. Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian mereka menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami beri rahmat dari sisi kami. Dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, laduna ini berasal dari kata min ladunna ilma. Ilmu dari sisi kami. Kemudian ada ayat Quran yang menyebutkan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Isa. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ya, Nabi Isa diajarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya seketika itu juga Nabi Isa menjadi orang yang berilmu, lebih berilmu, paling berilmu dari orang-orang yang ada saat itu. Kemudian pemberian ilmu kepada Maryam. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat yang datang darinya, dari Allah. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ya, di surat Ali Imran ayat 45. Yang terakhir, pemberian ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayat-ayat Qur'annya bertebaran banyak, tapi satu yang saya akan
bacakan. Walaula fadlullahi 'alaika rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ay yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Khususnya pada potongan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan karunia Allah itu sangat besar atasmu. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang Allah kehendaki ilmu tanpa syarat, tanpa perantara, ya kehendak Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak akan memberikan ilmu kepada siapapun. Saya akan meneruskan tentang asumsi-asumsi yang dipakai dalam teori laduni adalah agar kita bisa memahami ilmu laduni yang dipahami sebagai ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara, tanpa syarat kepada seseorang, itu memiliki beberapa asumsi dasar menurut Imam Ghazali. Yang pertama, ada sesuatu di luar diri manusia yang melimpahkan ilmu ke dalam dirinya. Asumsi ini berangkat dari keyakinan bahwa sumber utama ilmu adalah Allah. Ilmu laduni dianggap sebagai anugerah langsung dari Allah kepada manusia tanpa manusia perlu belajar. Belajar kepada guru atau membaca buku atau observasi atau riset penelitian. Yang kedua, yang dilakukan manusia adalah bukan datang ke guru, bukan berguru, bukan membaca, bukan observasi. Tapi manusia berusaha untuk bagaimana dirinya itu layak untuk menerima ilmu itu. Untuk menerima ilmu laduni, manusia yang harus dilakukan bukan belajar, bukan membaca buku, tapi harus membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk. Nah, ini kan melibatkan proses pembersihan diri dengan muhasabah, dengan riyadhah, agar seseorang siap dan layak menerima ilmu dari Allah. Itu ya. Yang ketiga, karena sifatnya pelimpahan, ya, pelimpahan ilmu, cahaya Allah yang melimpah kepada manusia, ya. Ini yang tadi di awal disebutkan melalui proses iluminasi, pelimpahan cahaya. Jadi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melimpah kepada manusia-manusia yang bersih hatinya dan jiwanya. Ya, karena sifatnya pelimpahan, isi dan bentuk pengetahuan tergantung Allah yang melimpahkan ilmu. Ilmu laduni tidak dapat diprediksi atau dihasilkan dari usaha manusia sendiri. Isi dari ilmunya tergantung sepenuhnya pada kehendak Allah. Mau diberikan ilmu apa, ya tergantung Allah. Kita manusia yang melakoni ritual untuk memperoleh laduni, itu tidak bisa memilih, oh saya pengen ilmu ini dari Allah, gitu. Nggak bisa. Jadi manusia hanya bisa mempersiapkan diri untuk menjadi penerima yang layak. Tetapi bentuk dan jenis ilmu yang diberikan hak prerogatif Allah. Yang keempat, sarananya adalah qalbu. Qalbu yang bersifat metafisika, bukan qalbu hati yang bersifat jasad, bersifat fisik. Bukan hati, bukan jantung, bukan otak, begitu. Dalam pengertian fisik. Tapi hati atau qalbu
yang sifatnya metafisika, dianggap sebagai wadah atau medium penerima ilmu laduni. Kolbu yang jernih, yang bersih dari noda-noda spiritual, mampu memantulkan cahaya ilmu dengan jelas. Semakin bersih kolbu seseorang, maka semakin jernih memantulkan cahaya Allah. Tadi karena sifatnya adalah pelimpahan cahaya dari Allah. Luberan dari cahaya Allah memantul kepada jiwa orang-orang yang hatinya bersih. Yang kelima, asumsinya adalah kolbu ini seperti cermin yang memantulkan ilmu Allah. Jika kolbunya bersih, suci, maka ilmu yang diterima dari Allah akan jernih dan jelas dan akan banyak. Sebaliknya jika kolbunya kotor, ternoda, maka ilmu yang diterima bisa terdistorsi atau tidak jelas. Inilah asumsi-asumsi yang dibuat oleh Imam Ghazali. Jadi dari situlah Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 cara utama untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita kembali kepada Risalah Laduniyah, itu dijelaskan di bagian-bagian akhir. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 cara utama untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah memperoleh ilmu, anugerah, dan keberuntungan dari Allah. Ilmu bisa diperoleh sebagai anugerah langsung dari Allah. Tanpa usaha, tanpa proses belajar yang panjang, ini adalah bentuk dari ilmu laduni, di mana Tuhan, Allah melimpahkan pengetahuan kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Yang penting, seseorang itu layak untuk mendapatkan karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa itu. Seringkali sebagai hasil dari kebersihan jiwa, kebersihan hati, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan aja yang terjadi pada para nabi dan rasul, ya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebelum mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro itu kan Rasulullah melakukan proses tahanus, ya, menyendiri di Gua Hiro dalam waktu yang cukup lama. Di sana kira-kira yang dilakukan adalah pembersihan jiwa, beribadah dengan cara yang dipahami oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ya, kemudian Allah mengutus Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama. Ya, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua adalah jalan untuk mendapatkan ilmu adalah riyadhah. Menurut Imam Ghazali, ya, yaitu latihan spiritual dan penyucian jiwa. Jadi melalui riyadhah seseorang melakukan latihan spiritual, penyucian jiwa seperti ibadah, zikir, meditasi yang bertujuan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah hendak menganugerahkan ilmu yang tidak diketahuinya. Ini salah satu riyadhah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali adalah kita memiliki ilmu, punya ilmu apa saja, kemudian kita menekuni ilmu itu dengan baik, dengan ikhlas, maka nanti Allah akan menganugerahkan ilmu yang tidak diketahuinya. Jadi ketika kita fokus pada ilmu yang kita tahu, kemudian kita amalkan, kita manfaatkan dengan baik, maka Allah menganugerahkan ilmu pada kita, sehingga kita mengamalkan, makin dalam, makin luas pemahaman kita dari ilmu yang kita amalkan itu. Itulah cara Allah menganugerahkan ilmu yang tidak kita ketahui. Menurut Imam Ghazali, penjelasan dari hadis Rasulullah tadi itu. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali adalah berpikir dalam, sungguh-sungguh, dan konsisten.
Jadi dengan berpikir dalam dan sungguh-sungguh konsisten merupakan cara yang penting untuk membuka pintu ilmu. Imam Ghazali menganggap bahwa berpikir yang dalam dan berkelanjutan akan membawa seseorang pada pencerahan dan penemuan ilmu baru. Ini menarik sebetulnya. Ya. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, merenung sesaat itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 60 tahun. Jadi kita berpikir dalam, konsisten, terus-menerus mengasah rasionalitas kita menurut Imam Ghazali, ini adalah juga cara kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau saya secara pribadi, poin yang ketiga yang diuraikan oleh Imam Ghazali ini, justru inilah yang kemudian menjadi inspirasi juga bahwa Imam Ghazali merekomendasikan untuk berpikir kritis, berpikir rasional, bahkan melakukan upaya-upaya empiris, objektifikasi ilmu, melakukan objektifikasi ilmu dengan observasi-observasi empiris, penelitian-penelitian nyata begitu. Nah, ini kan Imam Ghazali mengatakannya di abad pertengahan, yang nanti kemudian dilanjutkan oleh para filsuf Islam seperti Ibn Rus yang justru lebih tertarik cara berpikirnya Aristoteles. Saya kira ini menemukan sambungan, walaupun nanti Imam Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, tapi sebetulnya di Risalah Laduniyah ini, Imam Ghazali justru merekomendasikan cara kita untuk mendapatkan ilmu yang ketiga ini adalah berpikir dalam, sungguh-sungguh dan konsisten. Yang itu kira-kira yang seperti ini kemudian dilakukan oleh para filsuf di era modern, ya. Sekitar 1000 tahun kemudian setelah Imam Ghazali. Ya. Ini yang menurut saya menarik, ya. Cuma kita sering hanya berfokus pada rekomendasi cara mendapatkan ilmu dari Imam Ghazali, hanya berhenti pada nomor 1 dan nomor 2 saja. Yang nomor 3 jarang dibaca. Jarang ditindaklanjuti. Jadi kalau melihat ini artinya sebetulnya Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ada ilmu-ilmu tadi yang Allah berikan begitu saja langsung tanpa syarat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada juga Allah yang berikan ilmu kepada orang-orang yang membersihkan jiwa, tapi juga ada juga Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berpikir dalam, sungguh-sungguh dan konsisten. Sehingga kalau kita mau mengamalkan rekomendasi yang dibuat Imam Ghazali, kita sebagai manusia, kita mulai dari mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 1 kan nggak mungkin, kita bukan Nabi dan Rasul, dan tidak mungkin juga akan ada Nabi dan Rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad SAW dinyatakan oleh Allah sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir. Begitu. Sehingga yang mungkin kita lakukan dalam dunia pendidikan adalah siswa didik kita ajak dalam sungguh-sungguh dan konsisten dalam bidangnya masing-masing, dalam minatnya masing-masing, dalam passionnya masing-masing, tapi juga nanti kita ajak mereka siswa didik itu untuk riyadhah spiritual, ya, latihan spiritual penyucian jiwa, agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, limpahan-limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Suhrawardi, ya, seorang filsuf, seorang spiritual Persia, seorang sufi besar yang terkenal dengan filsafat iluminasinya, Isyraq, ya, dengan Isyraqnya menekankan pentingnya pembersihan diri sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Kita pinjam ilmunya Imam Suhrawardi. Bagaimana sih kita melakukan proses riyadhah pembersihan jiwa itu? Kita pinjam ilmunya Imam Suhrawardi. Jadi kata Imam Suhrawardi, ada 4 cara utama pembersihan diri, pembersihan jiwa kita, ya, agar jiwa kita memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Yang pertama adalah mujahadah, perjuangan spiritual. Mujahadah ini adalah usaha yang keras, yang sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu,
dan godaan duniawi. Ini melibatkan disiplin diri yang ketat ya, dan penolakan terhadap keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, materialistik, dan egoistik. Yang kedua adalah riyadhah, latihan spiritual. Bersungguh-sungguh, ya, latihan spiritual ini melibatkan ibadah, doa, meditasi. Tujuannya adalah menguatkan jiwa, membersihkan jiwa, dan menguatkan hubungan individu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya dalam dunia thariqah ini ada mursyidnya, ada pembimbingnya, ya, ada pembimbingnya untuk melakukan riyadhah-riyadhah, latihan-latihan spiritual agar kita memiliki jiwa yang bersih, agar kita mendekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs ini adalah proses penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kebencian, kesombongan, ya, tamak pada dunia, dendam, fitnah pada orang, gitu ya. Suhrawardi mengajarkan bahwa jiwa yang bersih itu adalah prasyarat untuk menerima cahaya Allah, menerima ilmu Allah. Syaratnya ya jiwa yang bersih. Kalau jiwa kita tidak bersih dari sifat-sifat buruk jiwa kita, ya tidak mungkin akan memiliki, Allah akan melimpahkan cahayanya, Allah akan melimpahkan ilmunya kepada kita. Yang keempat, kata Imam Suhrawardi, tawajjuh. Tawajjuh ini menghadapkan diri, ikhlas, khusyuk, fokus hanya kepada Allah. Memusatkan perhatian sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini melibatkan pemusatan pikiran, pemusatan hati pada Allah saja dalam segala aspek kehidupan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, pikirannya hanya untuk Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Semua perbuatan kita. Persis seperti doa yang umat Islam baca ketika salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan apapun hanya untuk Allah. Menyadari bahwa hanya berasal dari Allah dan hanya untuk Allah, dan semuanya harus kembali kepada Allah. Memiliki apapun harus untuk Allah, harus kembali kepada Allah, harus menyadari berasal dari Allah. Kalau kita nanti coba refleksikan laduni ini dalam implementasi pembelajaran, yang pertama kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang Allah berikan ilmu begitu saja tanpa proses berguru, tanpa proses belajar kepada guru, tanpa proses membaca, tanpa proses mendapatkan ilmu seperti manusiawi, seperti biasa gitu. Itu yang harus kita akui. Dan pengakuan ini penting. Pengakuan ini penting bagi kita bangsa Indonesia, bagi kita umat Islam. Dan ini adalah pintu bahwa wahyu itu adalah benar. Wahyu itu mungkin. Ya, Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang tidak pernah berguru kepada manusia. Dan sejarahnya, para nabi dan rasul itu telah menjadi bukti mereka mendapatkan ilmu tanpa mereka belajar berguru kepada manusia. Ya. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar di sekolah, selayaknya juga dibarengi proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ya. Anak-anak diajari untuk rendah hati, tidak sombong, tidak serakah, tidak tamak, ya. Mementingkan orang lain, membantu orang lain, tidak menyusahkan orang lain, begitu ya. Kemudian dengan berzikir, memusatkan pikiran, hati hanya kepada Allah, kemudian beribadah gitu. Proses-proses riyadhah tazkiyatun nafs itu layak juga, bagus juga kita lakukan di lembaga pendidikan agar Allah memandang layak kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, yang ketiga, yang ini yang biasanya jarang kita membaca rekomendasi dari Imam Al-Ghazali adalah
Ya berpikir dalam, berpikir sungguh-sungguh dan konsisten. Jadi menggunakan rasionalitas kita, otak kita, pikiran kita, berpikir kritis dan juga empiris ya, objektif dan empiris. Itu kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, dengan dalam, dengan fokus ya, konsisten terus-menerus. Disinilah insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu Allah. Jadi justru dengan teori laduni ini, kalau saya baca Risalah Laduniyah, kita tidak menolak cara belajar ta'alum insani, tapi juga kita tidak menolak cara pengajaran ta'alum rabbani. Jadi ini yang bisa saya jelaskan ya, tentang teori laduni Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah baru buat kita dalam pembelajaran. Hasanah dari peradaban Islam di abad pertengahan.